Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullahu taala, dan sekarang kita akan membahas tentang la. Qala al-musannif rahimallahu taala bab la, bab tentang la. La yang dimasukkan di sini adalah la nafiyatul jinsi ta'malu amala inna. La yang menafikan jenis yang beramal seperti amalnya inna, di mana dia butuh kepada isim yang mansub dan khabar yang marfu. Bedanya nanti kalau isimnya la itu dia mabni. Ya, nah, kita lihat contoh-contohnya. Amsilatun la tilmidha fil fasli. Tidak ada satu murid pun di dalam kelas. La rajula fil qa'ati. Tak ada seorang pun laki-laki di dalam aula. La kitaba mawjudun. Tidak ada satu pun kitab yang ada. Ya. La bukhla mahmudun. Tidak ada kebakhilan yang dipuji. Ya. Tidak ada sifat pelit yang dipuji. La ijtihada madmumun. Tidak ada sifat sungguh-sungguh yang dicela, yang tercela. La huna nafiyatun lil jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabara mislu inna. La di sini menafikan jenis, dia menasabkan isim dan merafakan khabar seperti inna. Wal ismul ladzi ba'daha al-maftuhu ghairul munawwani ismu la mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin wa ma ba'dahu khabaru la. Dan isim yang ada setelahnya yang dibaca fathah tanpa tanwin merupakan isim la yang dimabnikan atas fathah pada kedudukan nasab. Dan apa yang ada setelahnya adalah khabarnya la. Jadi la itu yang menafikan jenis. Namanya menafikan jenis artinya dia menafikan semua yang ada pada jenis tersebut. Ketika dikatakan la tilmidha fil fasli, tak ada seorang pun murid di dalam kelas, maka kita menafikan tak ada satu pun murid di dalam kelas. Ya. Kalau ada murid bernama Ali, maka enggak sah kalimat ini. Kalimat ini jadi sah kalau memang tidak ada seorang pun di dalam kelas. Ya. Tidak ada seorang pun murid di dalam kelas. Kecuali kalau misalnya Aisyah, dia nggak masuk karena Aisyah bukan tilmi tapi tilmidah. Ya. Itu maksud dari nafiyatun lil jinsi. Kemudian la itu beramal seperti amalnya inna. Di mana inna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Bedanya kekhasan dari isimnya la, dia itu mabni al fathi fi mahalli nasbin. Makanya Anda perhatikan semuanya la tilmida, la rajula, la kitaba, la bukhla, la ijtihada. Itu semuanya tidak dibaca tanwin. Karena ini adalah kekhasan dari isimnya la. Dia mabni al-fathi. Ya. Sementara khobarnya sama marfu. La kitaba mawjudun, la bukhla mahmudun, la ijtihada madmumun. Wa naqulu la kitaba nahwin madmumun. Dan kami katakan tidak ada satupun buku nahwu yang tercela. Wala taliba ilmin mahrumun. Dan tidak ada seorang pun penuntut ilmu yang diharamkan, yang dijauhkan. La qabihan fi'luhu madmumun. Tidak ada, ya. Wala qabihan fi'luhu madmumun. Ini mungkin typo kali ya. Karena kan ini artinya tidak ada kejelekan yang diperbuat yang tercela. Yang namanya keburukan itu tercela. Mungkin ini maksudnya adalah mahmudun gitu ya. La qabihan fi'luhu mahmudun. Tidak ada kejelekan yang diperbuat itu yang terpuji. Ya. Wala khairan min Zaidin indana. Dan tidak ada kebaikan ya bagi Zaid di sisi kami. Artinya bagi kami tidak ada sedikit pun kebaikan yang ada pada diri si Zaid. Falismu alladhi ba'da la huna ismu la mansubun bil fathati adh-dhahirati. Amma fi'luhu fil misali salisi fahuwa fa'ilun liqabihin li'annahu
li'annahu syabihun bil fi'li qabuha wa madmumun khabaru la. Maka isim yang ada setelah la di sini adalah isimnya la, dinasabkan dengan fathah yang dhahirah. Adapun fi'luhu pada contoh yang ketiga adalah fa'il dari qabih. Ini namanya sifat musyabbahah yang beramal seperti amal fi'il. Ya, karena sesungguhnya ia menyerupai fi'il qabuha. Dan madmum di contoh ini adalah khabarnya la. Nah, al-khulasatu, ya, ringkasan. La an-nafiyatu lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfal khabara. La yang menafikan jenis itu beramal seperti amalnya inna, di mana ia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kemudian yang kedua, yushtaratu li'amali la hadzal amali an yakuna ismuha nakiratan wa alla tatakarrar la wa alla yafsilu bainaha wa baina ismiha bifasilin. Disyaratkan untuk beramalnya la dengan amal seperti ini. Yang pertama, isimnya haruslah nakirah. Jadi isimnya harus nakirah. Famislu la zaida fid dari muawwalun bi la rajula musamma bihadzal ismi. Maka contoh la zaida fid dari, tidak ada zaid di dalam rumah, ini ditakwil, ya, asalnya la rajula musamma bihadzal ismi, tidak ada laki-laki yang dinamakan dengan nama yang ini yang ada di dalam rumah. Jadi dia harus nakirah. Kalaupun ada yang ma'rifat, maka dia harus ditakwil ke bentuk yang nakirahnya. Kemudian yang kedua, tidak berulang-ulang la-nya, ya. Artinya la-nya hanya satu, karena kalau la-nya ada dua, nanti ada rincian hukumnya tersendiri. Kemudian yang ketiga, tidak dipisahkan antara keduanya, ya, dengan suatu pemisah. Jadi antara la dengan isimnya harus langsung nyambung. La rojula, la kitaba, la toliba. Kalau antara la dengan isimnya ada pemisahnya, maka nanti ada rincian hukumnya, ya. Nah, kemudian ringkasan yang ketiga, ismu la yubna 'alal fathi fi mahalli nasbin idza kana mufradan. Isim la dimabnikan atas fathah pada kedudukan nasab apabila dia mufrad. Al-muradu bil mufradi huna ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Ini maksud dengan mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf dan tidak pula yang menyerupai mudhaf. Jadi harus mufrad di sini maknanya bukan enggak boleh musanna atau jamak, tapi enggak boleh mudhaf atau menyerupai mudhaf. Mislu la tilmida hadirun. Ya, contohnya tidak ada seorang pun murid yang hadir. Fa in kana ismu la mudhafan mislu la taliba ilmin mahrumun aw kana syabihan bil mudhafi mislu la kariman khuluquhu madmumun kana al-ismu mansuban bil fathati. Ya. Fasmula al-mufradu mansubun mahallan wasmuha ghairul mufradi mansubun lafdhan. Ya, nah. Maka jika isimnya la adalah mudhaf, ya. Contohnya la taliba ilmin mahrumun, tidak ada seorang pun penuntut ilmu yang diharamkan, maksudnya yang dijauhkan, yang dijauhi. Atau menyerupai mudhaf seperti la kariman khuluquhu madmumun, tidak ada yang mulia akhlaknya yang dicela, maka isimnya itu dinasabkan dengan fathah. Ya, jadi kalau dia mudhaf atau menyerupai mudhaf, maka dia tidak mabni. Kita katakan dia mansubun bil fathah. Ya. Makanya kalau kita i'rab, la taliba ilmin, ya, la nafiyatun lil jinsi, taliba ismu la mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Begitupun la kariman, kita katakan kariman ismu la mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, maka kesimpulannya, isim la yang mufrad dinasabkan secara mahal. Sementara isimnya yang ghairu mufrad, yaitu mudhaf dan menyerupai mudhaf, dinasabkan secara lafaz. Ya. Apa yang dimaksud dengan mahal? Fayubna 'alal fathati fi mahalli nasbin fi misli la rajula hadirun.
Wa yubna 'ala al-ya'i fi mahalli nasbin fi misli la rajulaini hadirani wala salihina mawjuduna. Wa yubna 'ala al-kasrati niyabatan 'anil fathati fi mahalli nasbin fi misli la tilmidatin hadiratun. Nah, jadi ini ketentuannya. Kalau dia mufrad, maksudnya bukan mudhaf dan syabih bil mudhaf, ya maka dia yang mufrad, musanna atau jamak, dia dimabnikan atas fathah pada keadaan nasab, ya, contohnya la rajula hadirun. Atau dimabnikan atas ya, tadi kan atas fathah, la rajula hadirun. Kalau dia mufrad. Dimabnikan atas ya pada keadaan nasab, ya, misalnya pada contoh la rajulaini hadirani. Jadi kalau isimnya la musanna, kita katakan jangan dibilang rajulaini ismula mansubun walau nasbil ya'un niyabatan anil fathati li'anna musanna, bukan, tapi kita katakan rajulaini ya ismula mabniun 'alal ya'i fi mahalli nasbin, kayak gitu. Kemudian wala salihina mawjuduna, tidak ada orang yang salih yang ada. Di sini salihin jamak mudzakkar salim. Ya. Ini pun sama, kita katakan salihina ismula mabniun 'alal ya'i fi mahalli nasbin. Jadi jangan dikatakan ismula mansubun wala nasbil ya'un niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin sahimun, ya, salah. Karena dia dihukumi mabni. Dan dimabnikan atas kasrah sebagai ganti daripada fathah pada keadaan nasab. Ya, pada kedudukan nasab. Contohnya la tilmidatin hadiratun, ya. Jadi jangan terkecoh kita katakan tilmidatin ismula mansubun, tidak. Kita katakan tilmidatin ismula mabniun al kasri niyabatan anil fathati fi mahalli nasbin. Seperti itu. Ini ketentuan mengi'rab isimnya la yang mabni. Dan mabni ini hanya berlaku kalau dia mufrad. Mufrad dalam arti bukan mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Nah. Sampai mana tadi kita? Nah, itu tadi khulasah, ya, ringkasan. Sekarang kita bicara tentang ahkam. Hukum-hukum. Idza fusila baina la wasmiha bifasilin mislu la fil fasli talibun walasnani wajaba fi hadhihi al-halati raf'ul ismi ala annahu mubtada'un mu'akhkharun wa ma qablahu khabarun muqaddamun wala mulghatun la 'amala laha. Apabila dipisahkan antara la dengan isimnya dengan suatu pemisah, contohnya la fil fasli talibun walasnani, tak ada seorang pun siswa di dalam kelas, tidak pula dua orang, wajib pada keadaan ini merafakan isim, karena dia adalah mubtada muakhar. Sementara apa yang ada setelahnya adalah khabar muqaddam, dan la di sini mulghah. Mulghah itu disia-siakan. La amalah, tidak ada amalnya. Jadi kalau la-nya nggak langsung nyambung sama isimnya, seperti la fil fasli talibun, antara la dengan talib dipisahkan dengan fil fasli. Kemudian la-nya berulang-ulang, ya. Ini kan la-nya diulang-ulang kan. Maksudnya la fil fasli talibun wala, ya, walasnani. Itu kan la-nya diulang-ulang. Maka dalam keadaan seperti ini la-nya bukanlah nafiyatun lil jinsi, tapi la-nya la biasa, ya. La, kita katakan la nafiyatun fil fasli, ini kan jar majrur sebagai khabar muqaddam. Kemudian talibun ini mubtada muakhar, walasnani nanti wawunya huruf ataf, la-nya nafiyah, isnani ma'tuf. Ya, kayak gitu. Ma'tuf ke talibun. Jadi dia tidak beramal seperti amalnya inna kalau antara la dengan isimnya tidak langsung bertemu dan la-nya diulang-ulang dua kali. Nah, kemudian hukum yang kedua, wa idza takarrarat la ma'a maji ismiha an-nakirati ba'daha mubasharatan duna fasilin mislu la rajula fil manzili wa la mar'atan jaza i'malu la wa ilgha'uha falal ula amilatu amala inna, ya, wa rajulun ismuha amma imra'atan faturfa'u fi hadzal misali ala i'mali la amala laisa aw bil atfi ala mahalli la al-ula ma asmiha fa inna la al-ula wasmaha fi mahalli raf'in ala al-ibtida'i
au tunsabu imra'atun bil 'atfi ala mahall ismila au tuftahu imra'atun ala i'mali la amala inna. Nah, ini banyak opsinya gitu ya. Nah, dan apabila la-nya berulang-ulang bersama dengan datangnya isimnya yang nakirah yang ada setelahnya secara langsung tanpa adanya pemisah, tadi kan misah ya. Yang hukum yang pertama itu kan kalau misah la fil fasli talibun walasnani, maka dalam keadaan seperti ini ya dia kalimat jumlah ismiyah mubtada khobar ya. 6. Tapi kalau la-nya diulang-ulang, kemudian antara la dengan isimnya bertemu langsung, contohnya la rajula fil manzili wala mra'atan, ya. Aw wala mra'ata. Ya, jadi boleh dibaca wala mra'ata, boleh wala mra'atan. Jaza i'malu la wa ilgha'uha. Boleh mengamalkan la, boleh pula mengabaikannya. Ya. Boleh mengamalkan la, boleh pula mengabaikannya. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di footnote-nya. Yang keempat berarti ya. Ala annaha la amala laha aw ala annaha amilatu amala laisa fatar faulisma wa tansibul khabara. Nih, perhatikan di sini. Jadi ya, contoh mana tadi? La rajula fil manzili wala mra'ata aw wala mra'atan, itu boleh mengamalkan la, boleh pula mengabaikannya. Bagaimana caranya? Ala annaha la amala laha, ya. Jadi kita mengabaikannya ya karena dia tidak ada amal. Tidak ada amalnya. Atau karena dia beramal seperti amalnya laisa. Maka dia merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Jadi boleh dibaca la rajula fil manzili wala mra'ata, boleh juga la rajulun fil manzili wala mra'atun. Ini menarik ya. Jadi boleh dibaca la rajula fil manzili wala mra'ata. Boleh pula la rajulun fil manzili wala mra'atun. Kalau kita baca la rajulun fil manzili wala mra'atun, itu berarti la-nya ya, itu pun nanti dua opsi ya. Bisa kita bilang la-nya ini tidak beramal ya, maka kita katakan rajulun mubtada'nya, fil manzili jar majrur khabarnya, kemudian wala mur'atun nanti imra'atun ma'tuf. Boleh kita katakan beramal, ya. La-nya beramal tapi bukan beramal inna, beramal laisa. Maka kita katakan la rajulun fil manzili, la-nya itu ya nafiyatun ta'malu amala laisa. Beramal seperti amalnya laisa. Makanya bacanya la rajulun. Nanti rajulun sebagai isimnya la, fil manzili jar majrur sebagai khabarnya khabarnya la, betul ya. Tapi yang beramal seperti amalnya laisa. Ya, jadi sekalipun bacanya sama, la rajulun fil manzili wala mra'atun, ya, la rajulun fil manzili wala mra'atun, maka ini bisa kita jelaskan dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama, la-nya enggak beramal, maka rajulnya sebagai mubtada. Keadaan yang kedua, la-nya beramal seperti amalnya laisa, di mana rajulun sebagai khabarnya laisa. Taib, itu kalau dibacanya marfu isimnya. Kalau kita bacanya mansub, ya, la rajula fil manzili wala mra'ata, maka ini kita katakan la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna rajula isimnya la mabni al fathi fil manzili jar majrur sebagai khabarnya. Wala mra'ata sendiri ini ada dua opsi. Boleh kita baca wala mra'atan, ya. Kalau wala mra'atan dia ma'tufnya ma'tuf ke hukumnya, ya. Karena kan rajul itu mansub. Makanya kita katakan imratan ma'tufun ala rajula mansubun. Ya, atau boleh juga baca wala mra'ata, ya. Boleh juga baca wala mra'ata. Naam. Baik. Falal ula amilatu amala inna. Makalah yang pertama beramal seperti amalnya inna. Dan rajul adalah isimnya. Wa rajulun ismuha, ya, dan rajul adalah isimnya. Ya. Jadi kalau kita baca masuk la rajula fil manzili wala mra'ata, maka la yang pertama adalah beramal seperti amalnya inna dan rajul adalah isimnya. Nah, kita baca catatan kakinya. Wa yajuzu an takuna la al-ula mulghatun. Ya. Mulghatan, ya. Wa yajuzu an takuna la al-ula mulghatan amilata amala laisa aw la amala laha wa rajulun marfu'un
ismula au mubtada wa fid dari khabarun wala mulghatun la amala laha. Ya. Dan boleh ya kalau kita katakan la yang pertama itu mulghah, beramal seperti amalnya laisa atau tidak ada amalnya. Dan rajul dirafakan dengan isim la atau dia rafa karena mubtada. Wa fid dari dan fid dari sebagai khobarnya. Dan la ya mulghah, tidak ada amalnya. Ini seperti yang tadi Anda jelaskan. Jadi boleh kita katakan la-nya ini bukan ya beramal inna. Maka kita bisa membacanya la rajulun fil manzili wala mar'atun. Kalau kita bacanya la rajulun fil manzili wala mar'atun, ini ada dua penjelasannya. Penjelasan yang pertama, la-nya mulghah, tidak ada amalnya. Kita katakan rajulun sebagai mubtada fil manzil, jalmanya sebagai khobarnya. Atau la-nya beramal, tapi bukan amal inna, tapi amalnya laisa. Di mana laisa itu kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar, karena laisa temannya kana. Ya, jadi Masya Allah. Satu cara baca, la rajulun fil manzili wala mar'atun, tapi ada dua penjelasannya. Bisa dianggap sebagai mubtada khobar, bisa dianggap sebagai isim dan khobarnya laisa. Naam. Faturfa'u imra'atun ala i'mali la as-saniyati amala laisa au bil 'atfi 'ala ismi la al-ula. Maka imra'ah dirafa'kan dengan mengamalkan la yang kedua dengan amalnya laisa atau dengan mengatofkan isimnya la yang pertama ya dengan isimnya la yang pertama. Jadi wala imra'atun pun sama, cara ngirapnya ada dua. Bisa kita katakan imra'atun ma'tuf ke rajulun ya. Atau yang kedua kita katakan imra'atun ini isimnya la yang kedua. Jadi la-nya kita amalkan lagi. Jadi kita katakan wala imra'atun itu al-waw harfu atfin la ya nafiyatun ta'malu amalan laisa. Nanti imra'atun sebagai isimnya laisa. Seperti itu. Nah. Au tubna imra'atun 'ala al-fathi 'ala i'mali la as-saniyati 'amala inna. Atau boleh juga ya dimabnikan imra'ah dengan atas fathah dengan mengamalkan la yang kedua sebagai amalnya inna. Jadi boleh juga kita katakan la rajulun fil manzili wala imra'ata. Kayak gitu ya. Jadi boleh juga kita katakan la rajulun fil manzili wala imra'ata. Kenapa kita baca wala imra'ata? Karena imra'atanya itu ya isimnya la yang beramal seperti amalnya inna. Jadi boleh berapa cara jadinya tuh? Udah ada 4 tuh ya. Boleh kita baca la rajulun fil manzili wala imra'atun. Boleh la rajulun fil manzili wala imra'atun juga dengan menganggap dia sebagai mubtada khobar atau isim dan khobarnya laisa. Boleh juga kita baca la rajulun fil manzili wala imra'ata. Di mana yang pertama ya bisa mubtada khobar, bisa isim dan khobarnya laisa, kemudian wala imra'ata la-nya beramal seperti amalnya inna ya. Ini keunikan bahasa Arab ya. Lafaznya sama tapi bisa dibaca dengan bacaan yang beda-beda. Nah. Kemudian wala yajuzun nasbu li'adami ma yu'tafu alaihi lafdhan aw mahallan. Dan tidak boleh menasabkan kalau tidak ada yang bisa diatofkan kepadanya, baik secara lafaz atau secara mahal ya. Jadi kalau nggak ada ma'tuf alainya maka nggak boleh dibaca nasab ya. Nah. Wal hasilu anna laka fila as-saniyati 'inda i'mali la al-ula salasatu awjuhin ar-raf'u wan nasbu wal fathatu wa inda ilgha'i la al-ula laka wajhani ar-raf'u wal fathu dunan nasbi. Kesimpulannya sekarang ya kamu punya kesimpulan pada la yang kedua ya. La yang kedua ketika mengamalkan la yang pertama ya itu 3 cara. Jadi bisa rafa, bisa nasab, bisa fathah ya. Bisa rafa, bisa nasab, bisa fathah. Dan ketika mengabaikan la yang pertama, maka ada 2 cara. Ya, dengan dibaca rafa, kemudian dibaca fathah tanpa nasab ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi cara bacanya macam-macam ya.
Bisa la rajula fil manzili wala mra'ata. Ini berarti semuanya beramal inna. Bisa la rajula fil manzili wala mra'atan. Ini berarti imra'atan ma'tuf. Bisa la rajulun fil manzili wala mra'atun. Ini bisa dianggap mubtada khobar, bisa dianggap beramal laisa. Atau la rajula fil manzili wala la rajulun fil manzili wala mra'ata. Ini yang pertama bisa dianggap mubtada khobar atau isim dan khobarnya laisa. Yang imra'atanya dianggap bahwasanya la-nya itu beramal seperti amalnya inna ya. Jadi sedetail itu ya bahasa Arab ya, Masya Allah. Taib. Amma mra'atun faturfa'u fi hadzal misali ala i'mali la amala laisa. Adapun imra'ah maka dirafa'kan pada keadaan ini, pada contoh ini dengan mengamalkannya la sebagai amalnya laisa. Jadi la itu selain beramal inna juga bisa beramal laisa. Au bil atfi ala mahallila al-ula ma'asmiha. Atau dengan mengatofkan dia dengan mahalnya la yang pertama beserta isimnya. Fa inna la al-ula wasmaha, maka sesungguhnya la yang pertama dan isimnya di dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Yang tadi kita jelaskan semuanya ya. Atau menasobkan, atau imrah itu dinasobkan dengan atof atas kedudukan isimnya la. Atau dia difathahkan dengan cara mengamalkan la amalnya inna. Jadi Masya Allah. Ya tadi ada banyak variasi cara membacanya. Ya demikian. Jadi kesimpulannya kalau dari aneh ya, sebetulnya kalau la yang menafikan jenis yang banyak kita temukan dalam Al-Quran itu yang tidak berulang-ulang. Dan ini banyak contohnya dalam Al-Quran ya. Misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. La raiba fihi itu contoh la yang beramal inna. Kemudian misalnya dalam surah Al-Baqarah la ikraha fid din. La ikraha fid din itu juga ya. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kemudian misalnya apalagi? Masih dalam surah Al-Baqarah la taqata lana bi ya. La taqata lana. Maka itu taqatanya adalah isimnya la. Kemudian dalam muhadasah pembicaraan pun kita sering kan ngomong la syakka fihi ya. La ba'sa bih ya. Itu semua adalah contoh la yang beramal dengan amalan inna ya. Naam. Qala sahibul ajurrumiyati ya'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimallahu taala, ketahuilah sesungguhnya la menasabkan isim yang nakirah dengan tanpa tanwin apabila nakirahnya langsung bertemu dengan la-nya dan la-nya tidak berulang-ulang. Contohnya la rajula fid dari. Itu kan antara la dengan rajul langsung bertemu, tidak ada pemisahnya. Kemudian la-nya hanya satu. Dalam keadaan seperti ini pasti ya, dia beramal dengan amalnya inna. La rajula fid dari. La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Rajula ismu la mabni ala fathi fi mahalli nasbin, fid dari fi harfu jarrin. Ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-jarur majrurun muta'alliqan bi mahdhufin taqdiru kainun fi mahalli raf'in khabaru la. Baik. Fa illam tubashirha wajaba ar-rafu wajaba takraru la nahwu la fid dari rajulun wala imra'atun. Maka jika tidak bertemu secara langsung antara la dengan isimnya, maka dia wajib dibaca rafa dan wajib mengulang-ulang la. Jadi kalau antara la sama isimnya enggak nyambung langsung, ada pemisahnya. Misalnya la fid dari rajulun, itu kan antara la dengan rajul ada pemisah fid dari. Dan la-nya diulang dua kali, maka dia wajib dibaca marfu. Ya, la fid dari rajulun wala imra'atun. Ya, karena nanti fid darinya sebagai khabar muqaddam, rajulunnya sebagai mubtada muakhar, di mana la-nya adalah mulghatun, disia-siakan, ya, dicampakkan. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Maka jika berulang-ulang la-nya, kemudian dia bertemu langsung antara la dengan isimnya, boleh mengamalkannya, yaitu dengan amalan inna, dan boleh mencampakkannya. Maka jika kau mau, kamu katakan la rajula fid dari wala imra'ata, berarti ini beramal ya. La-nya
fi'il jinsi rajulannya isimnya la, fid dari jamak sebagai khabarnya la. Wa in syi'ta kuta, dan jika kamu suka kamu katakan la rajulun fid dari wala mar'atun. Berarti di sini tidak dipakai di mana rajulun ya boleh kita katakan sebagai mubtada fid dari khabarnya, atau la-nya nafiyatun ta'malu amala laisa, rajulun isimnya la, fid dari jar majrur sebagai khabarnya la ya. Nah, demikian pembahasan tentang la. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.